Mudah-mudahan kita hidup di bulan Ramadan, Pak ya. Dan banyak keistimewaan yang lain, Pak ya. Dan memang disebutkan oleh Rasulullah, Pak, man hurima khairaha faqad hurim. Nah ini yang kita takutkan. Barang siapa yang diharamkan, artinya dihalang oleh Allah dari kebaikan, khususnya malam Qadar tadi yang 83 tahun lebih itu. Kalau Allah menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia sudah terhalang dari kebaikan. Makanya minta kepada Allah dari sekarang, Pak, jangan sampai aku menjadi orang yang terhalang dari kebaikan di malam Qadar itu. Karena kalau sudah terhalang bisa aja. Apa sebabnya kita nggak melakukan kebaikan di situ? Mungkin ketiduran, mungkin ngapain gitu ya? Mungkin kecapean. Makanya yang pensiunan sebenarnya kesempatan, Pak ya. Kalau yang masih sibuk, apalagi masuk kantor, Pak ya. Masuk kantor dari pagi sampai siang, pulang-pulang udah gimana, Pak? Capek. Kecapean. Otomatis memang dia melewati malam Qadar itu, dia melewati karena semua manusia melewati malam Qadar itu. Semuanya, nggak ada yang tidak. Cuma ketika dia melewati itu, ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang tidak, lewat saja gitu, lewat. Mungkin sholat isyanya terlambat gitu. Padahal malam Qadar itu kan sejak apa, Pak? Sejak apa? Akhir malam? Pertengahan malam? Atau dari awal malam sampai akhir malam? Awal malam. Awal malam sampai akhir malam. Sampai akhir malam. Makanya jangan lagi ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya nggak bangun malam, saya dapat malam Qadar nggak? Nah itu nggak ada lagi pertanyaan itu. Kalau misalkan ada pertanyaan begitu, berarti apa? Dia meyakini malam Qadar cuma sepertiga malam terakhir. Padahal malam Qadar itu Lailah itu dari terbenam matahari sampai apa? Terbit matahari. Itu satu malam penuh itu Lailatul Qadar. Sama seperti sebentar lagi nisfu Sya'ban. Ini kan bulan Sya'ban nih. Sebentar lagi kan nisfu Sya'ban. Ini tanggal 10. Berarti nisfu Sya'ban kira-kira tanggal 15. Ya. Jadi nanti adalah ini kan. Kan ada keutamaannya kan? Di antaranya apa? Apa keutamaan nisfu Sya'ban? Di antaranya adalah Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya. Allah Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya di malam itu. Itu hadis yang kuat. Walaupun banyak juga hadis yang terkait dengan nisfu Sya'ban itu hadis-hadis yang mungkar. Nah, itu tidak perlu menyebutkan. Ada yang mengatakan kalau malam nisfu Sya'ban itu barang siapa yang menghidupkannya, kemudian dia yang beribadah di dalamnya, maka akan dia dapat ini gitu. Bahkan ada yang barang siapa sholat 1000 apa 100 rakaat dan kemudian dia baca Qul huwallahu ahad 1000 kali gitu. Maka dia akan dapat ini. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan juga dia menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak mati ketika hati-hati pada mati. Jadi kalau dia sudah mati, hatinya masih hidup juga gitu. Nah, itu hadis-hadis yang tidak ada dasarnya. Ya. Nah, tapi ada sebagian hadis yang memang kuat, ya hasan minimal dikatakan oleh para ulama seperti apa? Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala melihat, yang qala Allah. Artinya apa? Melihat hambanya. Dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Karena pada dasarnya kan setiap malam Allah turun ke langit dunia kan. Kalau setiap malam, kapan Allah turun ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Nah tapi secara khusus Rasulullah mengabarkan pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Secara khusus dikatakan oleh Rasulullah. Dan kemudian mengampuni semua hamba-hambanya. Mengampuni semua dosa hambanya. Illal musyrik, kecuali orang musyrik. Siapa orang musyrik? Ya orang kafir yang pertama secara umum, karena orang kafir semua adalah musyrik. Yang kedua apa? Kalau ada muslim yang menyekutukan
Allah. Berarti apa? Mereka tidak layak dapat pengampunan. Makanya jangan sampai kita sebagai muslim ada kesyirikan yang masih ada pada diri kita. Menduakan Allah, gitu Pak ya. Nah, yang kedua apa? Musyahid. Musyahid itu orang yang kalau ditafsirkan oleh para ulama ada beberapa makna. Musyahid itu diantaranya adalah orang yang bertengkar dengan saudaranya, memutus tali silaturahim. Ya, sesama muslim dia buat pertengkaran, apalagi sesama kerabat. Ya, maka jangan berhenti. Ini sebentar lagi di Sya'ban. Dan sebagian ulama mengartikan musyahid itu adalah pelaku bid'ah, pelaku bid'ah. Makanya jangan sampai melakukan bid'ah, apalagi di bulan Sya'ban. Karena apa? Membuat kita tidak diampuni oleh Allah. Selain itu semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Selain itu, itu hadisnya kuat. Dan ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW Allah turun ke langit dunia, nah pada malam nisfu Sya'ban itu turunnya dari awal malam sampai akhir malam. Sama seperti keutamaan Lailatul Qadar. Jadi kalau malam biasa ini kan cuma sepertiga kan? Sepertiga. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban nanti itu dari awal malam sampai akhir malam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, agar kita termasuk yang diampuni oleh Allah Ta'ala, yang pertama penuhi syarat tadi, penuhi syarat tidak menjadi orang musyrik, dan yang kedua tidak menjadi pelaku bid'ah atau orang yang memutus silaturahim dengan sesama muslim, apalagi dengan kerabat. Dan kemudian minta kepada Allah, ya Allah ampuni aku, banyak berdoa. Dan tidak perlu melakukan amal-amal seperti yang kita sebutkan tadi. Sholat misalnya berapa rakaat tadi? 100 rakaat misalnya, habis itu baca qul huwallahu ahad berapa misalnya? 1000 kali misalnya. Itu tidak perlu. Ya, itu sumbernya apa? Sumbernya mungkar, sumbernya tidak benar. Ya, dan Nabi dan para sahabat tidak pernah begitu. Kecuali memang disebutkan oleh sebagian para ulama di zaman tabi'in, khususnya di Syam, ada yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka ya lebih istimewa dari malam yang lain lah. Tetapi pada dasarnya itu tidak ada apa? Tidak ada dalil yang kuat. Jadi bagi kita cukup meyakini di malam itu Allah turun ke langit dunia dan mengampuni siapa? Semua hambanya yang tidak musyrik dan tidak apa tadi? Yang tidak melakukan bid'ah dan juga tidak yang bertengkar, tidak membuat kegaduhan. Maka kalau kita sudah dihapus dosa di malam itu, insya Allah masuk Ramadannya lebih apa? Lebih perfect, ya. Artinya ketemu dengan yang mulia dalam keadaan apa? Dalam keadaan sudah bersih, Kan sudah diampuni, berarti sudah bersih kan? Ya, tinggal 15 hari kemudian rawat. Ya, pertahankan untuk tidak bermaksiat karena dosa sudah diampuni kan? Pertahankan tidak bermaksiat, masuk Ramadan. Tinggal ngumpulin apa tadi? Pahala ya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj kan dibersihkan juga kan Pak? Makanya ada hikmah Isra Mi'raj itu diantaranya apa? Dibersihkan atau disucikan yang akan diangkat itu. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat ke sisi Allah Ta'ala yang maha suci itu, ya beliau apa? Beliau dibersihkan dulu. Maka mudah-mudahan nanti nisfu Sya'ban itu bisa menjadi apa? Bisa jadi pembersih kita dari apa? Dari dosa-dosa kita. Tapi jangan lakukan maksiat Pak di situ. Jangan lakukan bid'ah gitu ya. Biasa aja lewat. Ya kalau bisa sekarang puasa sebagai latihan gitu kan. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW paling banyak berpuasa. Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sempurna puasa dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan. Jadi Rasulullah cuma puasa lengkap gitu 30 hari atau 29 hari dalam satu bulan, itu pada bulan Ramadan. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak berpuasa seperti bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban itu bulan di mana beliau paling banyak berpuasa. Dibandingkan bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kalau Ramadan penuh gitu. Dan bulan yang paling banyak adalah bulan Sya'ban. Ya, kalau ditanya kan ada hadisnya kan, karena bulan Sya'ban itu bulan yang diangkat
diangkat amalan, dan aku kata Rasulullah suka ketika diangkat amalku, aku sedang berpuasa. Maka kalau dari sekarang mau puasa apa? Ya, mau besok hari apa misalnya hari Senin puasa, hari Selasa puasa, hari Rabu puasa, sampai apa? Memang dianjurkan berhentilah 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Berhenti 1 atau 2 hari sebelum Ramadan biar tidak tersambung, maka itu mulia. Ya. Maka mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu latihan kita untuk Ramadan. Tapi intinya yang saya ingin katakan tadi apa? Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, dan malam itu dari awal malam sampai akhir malam, dari maghrib sampai subuh, itu sama seperti malam nisfu Sya'ban. Yang malam nisfu Sya'ban itu Allah turun dari langit ke langit dunia, ya, ke langit dunia, arti langit yang paling dekat dengan kita, itu dari awal malam sampai akhir malam. Maka Bapak dirahmati Allah, kepada ya waktu dan tempat seperti itu kalau bisa kita harus aware gitu. Harus perhatian sehingga apa? Tidak terlewat, tidak terlewat. Kalau bisa nanti lihat kalender gitu, kapan malam nisfu Sya'ban. Tapi memang ya jangan dikhususkan misalnya. Kan ada juga sebagian orang mengkhususkan pada hari malam nisfu Sya'ban itu puasa gitu misalnya. Nanti malamnya baru menghidupkan. Nah, ini tidak seperti itu. Berarti apa? Dia sudah mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan. Tapi kalau bagi kita yang hari ini beribadah, baca Quran karena Sya'ban tadi bulan yang dilupakan oleh kata Rasulullah oleh manusia, gitu kan? Nah, kita kemudian fokus beribadah di situ. Orang lupa kita fokus beribadah sehingga tambah pahala kita. Dan terus tidak mengkhususkan. Pas kena malam nisfu atau hari nisfunya, nah kita biasa kalau kemarin puasa. Ya, jangan sampai kemarin enggak pas hari setengahnya puasa, habis itu malamnya serius. Itu doang. Nah, itu justru itu menjadi bid'ah. Kenapa? Mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan. Jadi kita santai aja lewat gitu. Nah, di malam nisfu Sya'ban itu kita kemudian banyak berdoa kepada Allah. Dan tidak perlu buat apa misalnya kajian nisfu Sya'ban, dan tidak perlu kalau saran saya sih gitu ya. Karena apa? Karena itu termasuk mengkhususkan gitu ya, mengkhususkan. Cukup apa? Kita menyadari malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ya setelah mengenal atau mengetahui tentang keistimewaan Ramadan sebelum Ramadan itu sehingga kita punya semangat untuk menyambutnya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi, maka apa yang harus kita lakukan sebelumnya, Pak? Sebelumnya, setelah kita mengenal tadi, kita berazam, kita berniat, dan itu dari sekarang. Jadi ada seorang ulama yang namanya Imam Ahmad, ya. Beliau diminta nasihat oleh anaknya, nasihati aku. Maka kata beliau apa? Ya bunayya, inwil khaira, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Kata Imam Ahmad. Wahai anakku, berazamlah untuk melakukan kebaikan. Berniatlah untuk melakukan kebaikan. Karena selama kamu sudah berazam, sudah berniat melakukan kebaikan, maka kamu selama itu dalam kebaikan. Nah, kan tadi kita sudah tahu ya, bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan, di dalamnya ditutup pintu neraka, dibuka pintu langit, pintu surga dibuka, bos-bosnya syaitan diikat, di dalamnya ada malam yang paling mulia, lebih baik dari 83 tahun, dan di malam-malamnya juga dibebaskan orang dari neraka. Maka ketika kita sudah tahu itu, kita berazam sekarang, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk yang dibebaskan dari neraka. Ya Allah, semoga aku termasuk orang yang bisa mengumpulkan banyak pahala. Ya Allah, semoga aku bisa menunaikan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, puasa dan lain sebagainya. Maka ketika Bapak sudah meniatkan hari ini, kalaupun tapi nauzubillah kalaupun meninggal. Kalau meninggal besok, lusa raya, maka Bapak sudah dicatat satu
satu kebaikan untuk Ramadan tahun ini. Kemarin tetangga saya ada anaknya umur 24 tahun, perempuan, nggak sakit nggak apa-apa. Ya, tiba-tiba bangun pagi, dibangun emaknya udah nggak ada. Padahal sebentar lagi Ramadan. Sedih nggak? Rasanya sedih, Pak ya. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi pada siapa? Sore ini masih pulang kerja. Sorenya pulang kerja. Besoknya dibangunin mamanya udah nggak ada. Padahal badannya juga sudah berubah, tapi masih tetap dibawa ke rumah sakit untuk memastikan. Artinya apa? Artinya bisa terjadi kepada siapa saja. Maka ketika kita sudah berazam, sudah berniat, Pak, maka kita senantiasa berada dalam kebaikan itu. Maka hari ini Bapak harus punya azam itu. Kalau bisa buat inventaris apa? Inventaris amal. Apa yang Bapak akan lakukan? Kalau bisa ditulis itu lebih mantap lagi, Pak ya. Itu semuanya apa? Kalau kita lakukan, maka dapat 2 pahala. Kalau kita tidak sempat melakukan, berarti apa? Kita sudah dapat satu ganjaran pahala di Ramadan tahun ini. Apa kira-kira Pak? Sudah punya rencana istimewa nggak di bulan ini? Yang mungkin kemarin kurang, gitu kan? Kemarin kurang. Ramadan kemarin kan perlu evaluasi juga kadang-kadang amalan, Pak ya. Apa yang kemarin kurang? Udah habis waktunya? Azan dulu ya. Nanti sambil azan Bapak hitung-hitung ya, apa yang kemarin kurang, Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, melengkapi atau sambil menunggu waktu iqomah. Yang ketiga, ya, yang penting juga kita lakukan sebelum Ramadan itu adalah latihan.
Ya. Karena Ramadan itu adalah waktunya action, waktunya ngumpulin ganjaran. Tadi makanya kata malaikat tadi apa? Ya baghiyal khairi akbil, wahai pencari kebaikan, wahai pencari ganjaran, ya, maka sambutlah. Itu sudah action, itu sudah action. Maka sebelum Ramadan Pak, latihan. Dan di antara hikmah Rasulullah SAW tadi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, selain karena itu adalah bulan diangkatnya amalan ke sisi Allah Ta'ala, itu disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya adalah latihan menyambut Ramadan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menjalankan ibadah puasa itu, dia sudah terbiasa, Cuma berhenti 1 atau 2 hari itu. Habis itu apa? Sudah terbiasa dengan puasa. Bahkan juga Sya'ban disebut dengan Syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran oleh sebagian ulama. Karena apa? Karena nanti di Ramadan kita dianjurkan baca Al-Quran dengan banyak. Maka latihan itu dimulai dari sekarang. Ya, semua amalan yang kita akan lakukan nanti, makanya saya katakan tadi kalau bisa buat inventaris amal yang akan kita lakukan, yang akan kita fokuskan. Kalau bisa harus ada Pak, harus ada. Jangan sekedar lewat saja. Sehingga tidak ada progres gitu ya. Nggak tahu ngapain itu. Orang sholat maghrib gitu. Orang buka puasa puasa. Akhirnya lewat bulan puasa selesai, takbiran orang kita takbiran juga gitu. Ya, maka harus buat tuh. Makanya kalau di antara saya sering berdoa misalnya Allahumma a'inni ya min husni siyam misalnya. Ya Allah mudahkan aku ya untuk kemudian apa, atau bantu aku untuk berpuasa dengan sempurna. Maka mulai sekarang harus latihan Pak, harus latihan. Latihannya bagaimana? Bagaimana puasa itu dianggap sempurna? Latihan. Puasa sempurna diantaranya apa? Kita tidak melakukan kesalahan, misalnya tidak berbicara yang jelek-jelek, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Karena puasa itu kan bukan cuma nahan lapar, nahan makan, nahan syahwat. Walaupun memang makna bahasa, makna puasa itu ya orang menahan makan, orang menahan minum, orang menahan syahwat, kan gitu kan? Orang yang menahan minum, orang yang menahan makan, orang yang menahan syahwat dengan niat sebelum terbit fajar, ya, dan kemudian berazam untuk puasa sampai terbenam matahari, itu sebenarnya sudah puasa, itu sudah sah, ya, sudah sah. Tapi nanti ada yang membuat puasa itu menjadi sempurna atau puasa itu menjadi ya cuma menggugurkan kewajiban saja, nggak dapat pahala. Makanya ada sabda Nabi Muhammad SAW misalnya ketika beliau mengatakan rubba shaim ya hazzuhu hazzuhu al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia cuma dapat apa? Cuma dapat lapar dan dahaga saja. Lapar dan haus. Artinya apa? Sah puasanya tapi tidak dapat apa? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa-apa yang menyempurnakan puasanya atau apa membuat puasanya menjadi cacat. Dia tetap kata-kata kotor, dia tetap mungkin gibahin orang yang tidak benar gitu kan. Karena ada juga gibah yang boleh, beda lagi gitu kan. Nah, dia tidak latihan. Maka Bapak Ibu rahmatullah, sebelum masuk Ramadan, sebelum kita berpuasa di hari pertama itu, kalau bisa sudah khatam. Minimal ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa itu dari ayat 183 sampai 100 berapa ini? 187 gitu kan? Itu kalau bisa sudah khatam. Ya, jadi baca itu dari sekarang tuh sudah mulai dibaca, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Itu sudah mulai dihayati, Pak. Apa arti kutiba? Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan. Nah, jangan sampai nanti orang puasa kita puasa, apa hukumnya? Enggak tahu. Berarti apa? Tadi enggak imanan kan? Padahal syarat puasa biar dapat pengampunan tadi imanan wah bisa apa? Kapan orang mengimani itu? Ketika dia tahu bahwa itu adalah diwajibkan. Kalau sekarang aku puasa wajib gitu.
Ya, dan puasa wajib itu apa? Harus niat misalnya. Niatnya kapan? Sebelum subuh, sebelum fajar. Karena kalau niatnya setelah fajar itu namanya puasa sunnah gitu. Ya, karena puasa wajib nggak boleh niat sebelum setelah fajar. Kalau puasa Sya'ban besok bisa Pak. Bangun-bangun misalnya apa? Udah terbit matahari. Waduh. Gitu kan? Aku niat aja puasa boleh gitu. Tapi puasa Ramadan no, tidak boleh. Ya. Habis itu misalnya Allah katakan ayyaman ma'dudat, ya hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, ya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu harus kalau bisa sudah lewat tuh. Ya puasa itu adalah pada bulan Ramadan, ya 29 atau 30 hari. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang safar, nah itu ada ketentuannya kan? Dia mengganti dengan di hari yang lain. Nah kalau bisa sudah tahu sakit yang mana yang boleh tidak puasa dan sakit yang mana yang nggak boleh kita buka. Gitu. Kalau bisa harus tahu. Walaupun nanti ada ikhtilaf kan. Sebagian ulama mengatakan sakit ujung jari saja tertusuk duri itu bisa nggak puasa. Gitu. Nah ini tidak diterima. Itu zohiri. Ya makanya ada sebagian dulu di zaman Ibnu Sirin itu ada orang yang masuk ke rumah Ibnu Sirin dan beliau ketika itu lagi makan-makan. Kenapa kau makan-makan? Kan sekarang bulan puasa. Ini duriku, tanganku tertusuk duri gitu. Sakit juga enggak? Sakit, tapi kata jumhur ulama, ini sakit yang tidak boleh batal. Tapi yang mana sakit yang boleh batal? Sakit yang memang dikhawatirkan kalau berbuka tambah parah. Nah, siapa yang mengatakan itu? Dokter, apa ya? Atau kalau kita memang udah nggak tahan, maka jangan ditahan. Karena kalau kita sakit dan tetap tidak mau buka, itu bukan kebaikan untuk kita. Itu dianjurkan untuk buka. Jangan tahan apa namanya? Tahan sakit untuk mempertahankan puasa. Tidak boleh. Itu tidak dianjurkan. Tapi kalau tusuk jari tadi kan kayaknya cuma diperban sudah selesai kan. Walaupun secara makna sakit juga gitu. Tapi sakit yang begitu juga safar. Kapan safar yang boleh membuka puasa dan kapan safar yang nggak boleh buka puasa? Kalau bisa itu udah lewat. Sebelum apa? Sebelum Ramadan. Jangan sampai nanya lagi pas Ramadan. Jadi Ramadan itu sudah lewat ya. Disebutkan oleh para ulama minimal apa? Perjalanan ya yang bisa mengqadha atau bukan menjamak qasar salat. Itu yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Kira-kira ya 2 hari perjalanan kalau jalan kaki, Pak ya. Tapi kalau jalan naik mobil berarti berapa? Ya 85 km. Itu sudah bisa berbuka. Safar namanya. Dan juga nanti dan seterusnya, faman tata'a min fahuwa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang-orang yang merasa berat gitu, orang udah tua sekali misalnya yang di atas 83 tapi enggak ada, kalau di sini enggak ada yang berat, Pak ya. Ini semuanya masih wajib berarti, Pak. Ya, jangan katakan aku berat gitu, enggak ada, Pak ya. Misalkan tadi ketika saya tanya 83 enggak ada yang bikin mengaku, Pak ya. Jadi semuanya masih kuat. Tapi kalau ada yang lemah di rumah kita, misalkan ada kakek-kakek atau nenek-nenek dari keluarga kita yang nggak sanggup puasa, jangan paksain puasa begini. Nah itu kalau bisa sudah lewat. Latihan tentang hukum, latihan tentang cara pelaksanaannya, maka kalau itu sudah ada pada kita sebelum Ramadan, maka ketika kita menjalankan ibadah Ramadan nanti, kita bisa mendapatkan pahala penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dijelaskan oleh yang lain tentang fikih puasa, ya. Karena puasa termasuk ibadah yang difokuskan di bulan Ramadan itu. Di samping juga apa? Ya amalan-amalan yang lain. Saya anjurkan ya tulis misalnya Ramadan kali ini ibadah puasa harus sempurna. Pahalanya kalau bisa penuh. Aku mau tahan ngomongan jorok, tahan ngomongan bohong. Pokoknya di bulan puasa ini aku mau latihan penuh. Gitu. Habis itu baca Quran, niatkan minimal berapa kali, Pak? Ini jamaah Ansor kalau saya datang lagi nanti tahun setelah Ramadan ya. Sama. Ya, bulan Syawal nanti. Ya apa target kita baca Quran, Pak? Kira-kira 1 kali, 2 kali? Hah? Minimal 1 kali? 1 kali khatam. Niatkan dari sekarang, Pak ya. Bapak bayangkan aja 1 huruf itu dilipat ganda 10 sampai 700. Jadi Bapak bayangin aja kalau lagi baca Quran itu ada angka-angka yang naik di layar itu. 1, 2, alif, lam, mim berarti 30 kali 70. Gitu. Habis itu 8
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Allah, naik. Ya Allah. Kesempatan tidak ada dua kali, Pak ya. Habis itu apa? Yang perlu dilakukan juga, Pak. Tadi puasa, baca Quran, sedekah. Ini sedekah juga menjadi yang meningkat dilakukan oleh Rasulullah. Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu kana ajwadun nas wa ajwadu fima yakun fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan sederma-derma beliau itu adalah bulan Ramadan. Kalau bisa Bapak, kalau sekarang sedekahnya berapa misalnya lewat kotak berapa Pak biasanya? Ya masing-masing Pak ya. Ada yang 50.000 misalnya. Nanti kalau bisa niatkan berapa? 100.000. Niatkan aja Pak. Wah nanti nggak ada duit, udah ada niat kan? Udah ada niat. Apalagi yang penting setelah sedekah, setelah sedekah ya takjil termasuk sedekah. Kalau bisa jamaah ini saya anjurkan bulan ini bulan berbagi, jangan bulan nyari duit ya. Bulan nyari duit sudah cukup gitu. Tapi bulan berbagi mudah-mudahan bisa jadi contoh. Saya ketika hidup di Mesir cemburu sebenarnya lihat orang Mesir. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar mereka tempat mencari kebaikan. Jadi di jalan-jalan itu orang jualan sedikit. Tapi yang banyak apa? Orang kasih gratis. Bapak bisa pergi sampai sekarang. Di Saudi saya nggak tahu secara khusus karena apa? Saya memang tidak hidup di Saudi, tapi katanya di Saudi juga begitu. Saya ingin jamaah Ansor minimal, karena saya tiap bulan di sini Pak. Kalau bisa di sini itu banyak yang berbagi. Kalau memang ada yang jual, berarti beli dagangannya, itu bagi gitu ya. Itu luar biasa. Kita rubah pola mendapatkan keberkahan. Kalau bisa ya. Siap Pak Rahman ya. Jadi begitu ada yang lewat, ini iftar dari saya. Dan orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa itu mendapatkan minimal ganjarannya apa? Minimal ganjarannya seperti pahala orang yang berpuasa. Siap Pak ya? Siap ya? Niatkan dari sekarang Pak. Aku minimal 5 orang. Ini 5 orang. Ya Allah Pak. Itu jadi sunnah yang baik. Yang memberikan makan orang yang berbuka. Berarti apa kalau sudah ada niat dari sekarang sudah mulai nabung kan? Benar nggak Pak? Disisihkan sedikit. Untuk apa? Untuk investasi di bulan Ramadan. Ya, dan nggak lama lagi, 20 hari lagi Pak. Silahkan diinvestasikan, misalkan sehari berapa Pak? Sehari 50.000 kita siapkan untuk makanan orang berbuka puasa. Berarti apa? 120 hari lagi berarti berapa kira-kira itu? Sejuta doang gitu ya? Sejuta doang punya kemungkinan dapat pahala berapa tadi? Kalau 5 orang, kalau 50.000 satu orang 10 kan? Berarti 5 orang. 5 kali 20 berarti apa? 100 orang. Bapak tahun ini punya pahala 100 orang puasa. Dan itu bukan omong kosong, itu yang katakan Rasulullah. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi Pak ya. Saya insya Allah akan melakukannya, akan meniatkan itu. Ya, bahkan memang sengaja beberapa kali Ramadan itu ya sebagai tahadus bin imam. Kadang-kadang memang sebelum Ramadan saya sudah mandi gitu. Dan kalau bisa azan pun saya kadang minta izin. Azan pertama bulan Ramadan saya masih sampai ke rumah gitu. Ya, ternyata pemerintahnya ngumuminnya besok. Gitu ya. Jadi saya sudah ikut apa namanya? Ikut yang dunia kan. Sudah siap-siap berazan dengan semangat. Ini azan awal bulan puasa gitu ya. Kita azan juga gitu. Habis itu tiba-tiba pengumumannya Ramadan besok gitu. Ya udah enggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah punya azam untuk menyambut Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua mulai hari ini menginginkan ya hal yang sama, meniatkan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ya. Insyaallah dimulai dari Pak Rahmat insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan Bapak dirahmati Allah kajian kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan motivasi untuk kita ya beramal soleh di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita siapkan diri kita, siapkan harta kita, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan sehat dan dipertemukan dengan bekal-bekal yang akan kita investasikan nanti di hari
di hari dan malam di bulan Ramadan itu. Dan harapan terakhirnya apa? Semua amal kita nanti diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.